Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di waktu yang mulia, sama-sama kita mendengarkan tentang bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sejarah tersebut di akhir zaman sudah hampir sirna dan banyak dilupakan dan dilalaikan oleh orang lain. Padahal perjuangan tersebut adalah merupakan pengorbanan yang melambangkan sebuah keteguhan, keluhuran, keikhlasan dan kesetiaan para sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah ma'ugidat majlisun minal majalis wala halagatun min halagatit ta'lim wala ma'hadun minal ma'ahid, sehingga tidaklah diselenggarakan sebuah kegiatan majlis semacam ini, tidaklah dilakukan sebuah kegiatan-kegiatan majlis-majlis ilmu, atau tidaklah didirikan pondok-pondok pesantren, tempat-tempat ditimba ilmu pengetahuan agama, melainkan adalah buah dari pengorbanan Nabi kita Muhammad dan para sahabat di dalam memperjuangkan agama ini. Wah, dari karenanya sudah seyogianya dan sepantasnya kita kembali lagi bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini, agar kita bercermin dari sana. Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Islam, dan apa yang sudah kita korbankan untuk akhirat kita dari dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga dengan keberkahan cerita-cerita orang-orang dahulu, bil khusus cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya semoga Allah berikan cahaya di dalam hati kita, dan semoga Allah bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran noda. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini berbicara tentang al-i'dad lid-da'wah wa tahiyati asbabiha, yaitu mempersiapkan al-i'dad, mempersiapkan di dalam ad-da'wah wa tahiyati asbabiha, menyediakan daripada sebab-sebabnya. Wa fi muqaddimatid da'wah tatimmu tahiyatu asbabid da'wah. Dalam permulaan dakwah harus sempurna terlebih dahulu persiapan perangkat-perangkat dakwah. Seperti kita ingin berangkat ke suatu tempat harus mempersiapkan terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita ingin melakukan berbagai macam aktivitas harus kita siapkan. Wa tajmi'ul quwa, begitu juga mengumpulkan berbagai macam faktor kekuatan. Wa mura'at ma yahtajuhul hal wal waqi', begitu juga memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh keadaan dan kenyataan yang dihadapi. Itu harus. Jadi kita berbicara sesuai sikon. Jangankan berbicara urusan dakwah, baca doa aja harus sesuai sikon. Orang doa ulang tahun jangan dibaca doa haul. Orang doa selamat jangan dibaca doa telak bala, atau doa di sana doa-doa yang lainnya. Khalas. Begitu. Begitu juga dalam menyampaikan sesuatu, begitu juga dalam memimpin sesuatu, harus lihat sikon. Sikon yang tepat seperti apa. Begitu. Itu adalah salah satu mempersiapkan dan menyediakan daripada asbab-asbab dakwah, dan dengan itu orang bisa menerima. Sama seperti kita nih, bentar lagi, 1 minggu lagi kita akan menyambut datangnya malam agung, malam mulia, malam yang mana kita semua mengetahui di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang agung, satu malam yang mulia, satu malam yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada makhluknya akan karunia-Nya yang begitu besar, dengan memberikan ampunan kepada makhluknya, memberikan rahmat
kepada orang yang memintanya, mengabulkan segala doa, memperkenankan segala permintaan, menolak segala bala dan musibah, sehingga bagi orang yang memintanya di malam itu adalah orang-orang yang al-muwaffaq, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ampunan, malam yang mana di sana adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada seluruh manusia. Melainkan ada orang yang tidak dapat ampunan, musyrik wa musyahin. Orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah musyahin. Kata guru mulia Al-Habib Umar, coba lihat kata beliau, dosa orang yang di dalam hatinya memendam kebencian kepada sesama muslim, di sana disebut oleh Nabi Muhammad datangnya setelah syirik. Itu bala yang begitu dahsyat. Bala ketika ada di hatimu punya kebencian kepada sesama muslim. Ya, yughfar. Allah mengampuni kepada seluruh manusia kecuali musyrik atau musyahin. Yang pertama musyrik, orang yang syirik, dan yang kedua au musyahin. Artinya setelah syirik datang langsung orang yang mana di sana saling membenci satu dengan yang lain, punya di dalam hatinya ada dendam sama orang lain, ada benci sama orang lain. Hadza di malam tersebut, malam mulia itu tidak mendapatkan kemuliaan, termasuk orang yang sial. Maka dari karenanya jangan pernah kita biarkan diri kita dalam kesialan, dalam keterpurukan karena ego kita, karena nafsu kita. Kita pernah di sana ada benci sama orang, dendam sama orang, udah suluh yuk, damai. Pernah memutuskan tali silaturahim, ayo sambung kembali tali silaturahim. Yang mabok-mabokan berhenti. Kemudian lagi di sana apa namanya, yang durhaka sama orang tua, minta ampun sama mereka. Hakada, kembali kepada Allah. Itu malam-malam istimewa. Persiapkan malam tersebut dengan kita membersihkan jiwa kita agar ini hati layak mendapatkan pemberian Allah di malam yang istimewa tersebut. Karena apabila wadahnya kotor tidak akan pernah diisi. Ada orang bagi madu atau bagi susu, bagi air susu atau bagi madu. Kita bawa gelas yang kotor, orang tidak akan pernah mau mengisinya. Bilang bersihkan dulu. Kenapa? Sia-sia ngasih madu, sia-sia ngasih susu. Kenapa? Gelasnya kotor, wadahnya tidak bersih. Bersihkan dulu. Kebersihan ini penting. Dari karenanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, laqad marratid da'watul islamiyah منذ بعثة النبي إلى أن ارتحل إلى الرفيق الأعلى بمراحل مختلفة. Sungguh dakwah Islamiyah ini melewati beberapa fase-fase yang berada yang berbeda. Mundu bi'tsatin nabi, dari semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad, ila an irtahala ila rafiqil a'la, yaitu sampai beliau wafat, bimarahil mukhtalifah, dengan yaitu fase yang berbeda, dengan marhalah yang berbeda. Di antaranya istamarratid da'watu sirran 3 sanawat. Lihat, mengajak orang secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Maka dari karenanya azan dianjurkan sebelum asyhadu alla ilaha illallah, menyaringkan suara asyhadu allanya dengan suara lirih dulu. Setelah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, maka dengan suara lirih dulu, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalahnya langsung aja, karena ada lagi dong hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Itu di mana? Allahu a'lam, belum kada pernah terbaca, Bang. Yang ada cuma itu aja. Tarji' namanya. Tarji' itu mengucapkan 2 kalimat syahadah secara sir, menunjukkan bahwasanya agama ini dahulunya sebelum terang-terangan 3 tahun. Bayangkan Nabi Muhammad mengajak orang-orang, dan dahulunya yang masuk Islam bukan orang-orang yang bukan tokoh.
Yang masuk Islam seperti Ammar bin Yasir, kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah. Orang-orang yang rendahan, budak-budak yang mereka tidak mempunyai kekuatan, namun permasalahannya bukan urusan kekuatan, tapi di sini adalah Allah yang memilih mereka. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama. Orang-orang yang pertama ini luar biasa perjuangannya. Nah, tidak seperti orang yang sudah Masya Allah. Maka dari karenanya lihat orang jangan ketika berada di puncak kesuksesan. Lihat orang bagaimana ketika dia berproses. Kita sering menyampaikan kepada anak-anak santri di Pondok Pesantren Al-Falah ketika kita ngajar bahwasanya jangan lihat orang ketika sukses, tapi lihatlah prosesnya. Ketika kalian melihat kesuksesannya saja, kalian tidak akan pernah mampu meniru prosesnya. Tapi kita harus berpikir kesuksesan yang dia dapatkan itu semua melalui proses yang begitu luar biasa, maka tirulah prosesnya. Karena tidak ada yang instan. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Begitu juga apapun, dari hal apapun, ingin sukses prosesnya ada. Bahkan ingin surga nantinya, mudah-mudahan masuk surga seberataan. Surga didapatkan bukan dengan belas, bukan dengan tidak ada pengorbanan. Kata Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan, inna bid'atal ghaliyah la tu'ta li khidmatin nufus wa innama tu'ta li khidmatil quddus. Surga ini, surga sesuatu yang mahal, itu surga. Surga ini tidak diberikan kepada orang yang diperbudak oleh nafsunya. Tidak mungkin. Orang yang diperbudak oleh nafsunya sehingga dia memperturutkan nafsunya, diperbudak oleh keinginan-keinginan yang senantiasa mengajaknya untuk melakukan kejahatan, tidak akan pernah mungkin surga diberikan kepada orang yang semacam itu. Wa innama tu'ta li khidmatil quddus, hanya saja surga itu diberikan bagi mereka yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghambaan tersebut sebagaimana yang pernah kita sebutkan, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu dengan cara menjaga seluruh perintah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selalu ridha dengan takdir, pembagian dan apa yang diputuskan oleh Allah, dan mendahulukan mencari ridhonya Allah daripada kepentingan pribadi. Ada penghambaan. Prosesnya ada, proses. Maka dari karenanya lihat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang berkumpul Darul Arqam bin Abil Arqam, berkumpul di sana. 3 tahun, bayangkan, tidak sebentar 3 tahun. Ada lihat guru-guru kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berapa puluh tahun beliau sekolah di Mekah. Prosesnya luar biasa. Pulang tidak menimbulkan fitnah, tidak memecah belah umat. Wah, sekarang Masya Allah banyak provokasi-provokasi. Belajarnya di mana? Tidak jelas. Belajarnya Masya Allah kadang-kadang di internet, kadang-kadang di Mbah Google. Masya Allah, kadang-kadang kautannya habis, ya libur sekolahnya. Masya Allah. Itu begitu. Orang dahulu Masya Allah sekolahnya berapa puluh tahun, ninggalkan keluarga, ninggalkan orang tua, ninggalkan kampung halaman. Jangan dikira ninggalkan keluarga, ninggalkan kampung halaman itu mudah. Masya Allah, korban perasaan, air mata. Belum lagi di sana yang namanya di kampung orang. Belum lagi ketika mondok, bagaimana di sana kita terbiasa dengan fasilitas serba ada. Ketika di pondok pesantren bukan serba ada, tapi harus mensyukuri yang ada. Itu bukan sesuatu hal yang mudah dilewati. Kita kadang-kadang mudah aja. Coba pesantren Kilat Jakarta masuk, apalagi pesantren bujuran. Pesantren Kilat Jakarta masuk, apalagi pesantren yang bebujuran. Dari karenanya subhanallah, sudah anak mau sekolah di pondok pesantren, betah di dalamnya, udah jangan perhitungan. Usahakan apa yang dia mau diusahakan. Dia habis belanja sekian biar yang penting dia betah. Yang penting dia bahagia. Karena kerasannya di sana, betahnya anak pondok di pondok pesantren itu lebih berharga daripada uang yang kita keluarkan.
Tuh. Jangan dikira anak pondok Masya Allah tidur yang biasanya terbiasa dengan pendingin ruangan harus tidur apa adanya. Begitulah berproses untuk menjadi orang yang sukses. Begitu. Lebih baik menangis pada hari ini demi tertawa nantinya, demi tersenyum bercerita tentang bagaimana pengorbanan dahulu tahun-tahun begini begitu. Ini orang-orang yang sukses di hadapan kita. Lihat mereka sukses, mereka mendapatkan kesuksesan bukan karena warisan. Mereka bukan pewaris, tapi mereka perintis. Wah, beda pewaris dengan perintis. Kalau pewaris duduk udah manis selesai teruskan, tapi perintis dari awal jalan Bismillah. Beda. Tapi dua-duanya ada yang dikorbankan, harus dipertahankan. Yang pewaris harus mempertahankan, yang perintis di sana dia harus berkorban. Begitu. La ilaha illallah. Tsumma intagalat ila marhalatil jahr. Belum lagi sekolah, anak-anak di pondok pesantren sekolahnya bukan full day lagi, sampai tengah malam kadang-kadang. Masya Allah. Kalau full day sampai sore balik ke rumah ada handphone, bisa di sana refresh sebentar. Masya Allah. Tapi di sana tidak ada. Habis ini lagi, habis ini lagi. Makan kadang-kadang harusnya begini, tapi yang dapatnya begini. Begitulah ilmu yang tidak diajarkan di kelas, wahai anak-anakku, akan tetapi kau dapatkan langsung prakteknya untuk engkau bisa berdamai dengan kenyataan, mensyukuri yang ada, hidup qanaah di sana. Makanya orang pondok pesantren itu makannya tidak cerewet. Orang pondok pesantren kalau pernah mondok di pondok pesantren makannya tidak cerewet. Udah Indomie intalu ranai, masya Allah. Kadang kali kalau masya Allah, amun ada nang lebih, alhamdulillah. Kalau kadada ya udah. Apalagi musim dingin gini, randa makan mie ranai kanyang, nasi sewancuh, Bismillah, khalas. Apa adanya, kada repot. Tuh, masya Allah. Nah, mudah-mudahan seluruh penuntut ilmu betah di pondok pesantren insya Allah. Nah, mudah-mudahan ilmu yang mereka dapatkan bermanfaat insya Allah. Apalagi nantinya malam nisfu Sya'ban, lihat pondok-pondok pesantren malam-malamnya mereka tidak ada yang tidur. Kuitannya maka mengaruh benar, masya Allah. Udah tahu orang, anak-anak di pondok belum subuh udah bangun, orang tuanya udah bangun. Anak-anak di pondok sholat subuhnya berjamaah, orang tuanya jangankan berjamaah, azan subuh jangan mendengar. Luar biasa. Apalagi malam nisfu Sya'ban, semalaman full. Ada beguringan amaliyah yang mereka baca munajat kepada Allah, mendoakan kedua orang tuanya. Itu luar biasa. Kadang-kadang kita meneteskan air mata yang hanya kita bisa ucapkan apa? Sabar nak, sabar. Sabar sebentar demi nantinya kau tersenyum di kemudian hari. Kalau akan bercerita nantinya tentang pengorbanan, tangisanmu, air mata yang kau tahan di hadapan orang tuamu, kau akan cerita nantinya puluhan tahun akan datang. Beginilah caranya berproses. Tidak mudah. Tidak mudah. Semuanya perlu pengorbanan. 3 tahun sir secara sembunyi-sembunyi ngajak orang ini. Tsumma intagalat ila marhalatil jahri bil lisan duna qitalin ila al hijrah. Kemudian masuk lagi, berpindah lagi ila marhalah kepada fase yang mana dakwah itu terang-terangan dengan lisan, tapi tanpa duna qital, tanpa peperangan. Itu bagaimana dulunya, ya Allah. Langsung diumumkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Luar biasa. Hanya belasan orang, 13 atau berapa belas orang, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad di tengah-tengah, dibawa ke depan Ka'bah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai pada akhirnya Abu Jahal memprovokasi agar mereka dikeroyok. Sampai bagaimana sebelumnya Abu Lahab dengan istrinya, namanya Ummu Jamil, akan tetapi namanya memang Ummu Jamil, tapi orangnya tidak seindah namanya, akhlaknya tidak seindah namanya. Sampai diturunkan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tu imra'ahnya, istrinya, bawa kayu bakar menghalangi jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jidha hablum min masad. Sampai pada akhirnya
dicela Nabi Muhammad, dicaci, dihina, dimaki Nabi Muhammad oleh Abu Jahal, diprovokasi agar mereka dikeroyok. Masya Allah, ada yang diantara mereka digebukin dan Rasulullah dilindungi, sampai mereka mengatakan uhmu Rasulullah, lindungi Rasulullah. Hanya belasan orang. Bayangkan orang musyrik di Mekah, penduduk Mekah sekampung mengeroyok mereka. Bayangkan saat itu bagaimana kejadian itu. Tapi ini perintah. Suarakan dakwah dengan terang-terangan. Uhmu Rasulullah, lindungi Rasulullah, dilindungi Rasulullah, digebukin sampai pada akhirnya Sayyidina Hamzah yang pada saat itu sedang berburu datang ke kota Mekah, ketemu sama seorang perempuan. Bilang, "Kenapa engkau masih di sini wahai Hamzah? Tuh, apakah engkau tidak kasihan sama ponakanmu dicaci oleh Abu Jahal, dihina oleh Abu Jahal dengan cacian yang membuat dia sakit hati. Dia digebukin dan sebagainya." Langsung Hamzah datang. Ketika Hamzah datang, singa padang pasir, tidak ada yang beraninya. Melihat dari kejauhan Hamzah datang, tidak ada yang berani. Kemudian datang Hamzah turun dari kudanya, kemudian di depan Ka'bah Hamzah mengatakan, "Kenapa kalian mengeroyok orang tanpa senjata? Kenapa kalian melarang mereka untuk mengucapkan apa yang ingin mereka utarakan?" Abu Jahal mencela Nabi Muhammad dengan celaan yang sampai Hamzah menampar Abu Jahal. Abu Jahal ditampar sidin, aku berdarahan. Ada nang waninya lagi. Siapa nang waninya sidin? Siapa nang wani lawan aku? Umar masih belum masuk Islam. Umar masih belum masuk Islam. Tampar Hamzah. Ditampar Hamzah Abu Jahal. Menyambat Nabi Muhammad gila, pembohong dan lain sebagainya, ditampar sama Hamzah, dan Hamzah mengatakan ana ala dini agulu mayagul, aku ikut agamanya. Apa yang dia katakan itu yang aku katakan. Semuanya diam, bubar langsung. Kenapa? Ini orang hebat masuk Islam. Orang hebat masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang sangat membela beliau. Setelah itu keluar, kemudian melihat Hamzah, perjuangan mereka yang hanya belasan orang terluka, ada yang Masya Allah memahar wajahnya memperjuangkan agama Islam, dan melihat kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu tidak lama baru masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab dengan berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dua orang yang paling kau cintai, bi Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab, dengan Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Kan tetapi doa tersebut mengenai Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga masuk Islamlah Sayyidina Umar. Dan sebelumnya bagaimana? Bukan langsung masuk Islam, ingin membunuh Muhammad. Beliau berpikir bagaimana terjadinya ini semua. Di kota Mekah terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Beliau berpikir dengan sejenak, kata beliau, udah saya habisi Muhammad, saya bunuh selesai. Saya bunuh selesai. Intahal amr. Semua problem akan selesai. Saya bunuh Muhammad. Ketika ingin membunuh Muhammad, apa yang terjadi? Ketemu dengan sahabat. Bilang, Umar mau kemana? Bawa pedang. Bilang, mau bunuh Muhammad. Rajul birajul. Udah, biar setelah saya bunuh Muhammad, saya akan menyerahkan diri kepada kabilahnya. Bunuh saya, karena saya yang bunuh Muhammad. Maka orang tersebut mengatakan, lebih baik kau pulang dulu ke rumah, urus keluargamu. Kenapa? Iparmu sama adikmu sudah mengikuti agamanya Muhammad. Malunya luar biasa. Ingin membunuh Muhammad, tahu-taunya orang rumah sudah ikut agamanya Muhammad. Fatimah bintul Khattab, begitu juga suaminya Sa'id bin Zaid. Masya Allah, ketika di sana ingin membunuh Nabi Muhammad tidak jadi, langsung mengarah ke rumah Fatimah. Ternyata di rumah Fatimah apa yang terjadi? Ternyata Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran yang mengajarkan Khabbab. Ingin mengetuk pintu, mendengar dari luar rumah bagaimana Khabbab membacakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sampai pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ditampar dan lain sebagainya. Khabbab bersembunyi di belakang rumah. Sampai ketika itu Sayyidina Umar menyesal karena telah memukul adiknya Fatimah.
kemudian iparnya juga dihabisin nama beliau, orang jawara luar biasa, sampai pada akhirnya beliau melihat ada lembaran-lembaran Al-Quran, ingin menyentuhnya. Kata Fatimah, jangan, orang seperti engkau tidak layak menyentuh ini semua. Bilang, biarkan saya menyentuhnya, karena ayat-ayat itu sudah menyentuh hati saya, sudah masuk ke dalam lubuk hati saya. Bilang, langsung di sana beliau membaca daripada awal surah Thaha sampai pada akhirnya beliau mengatakan, min hadza farad Quraisy, apakah dari ini orang Quraisy menghina Muhammad, lari dari agamanya Muhammad, tidak mau mengikuti Muhammad. Bilang, dari ini. Kemudian langsung di sana keluarlah Khabbab. Setelah reda baru keluar Khabbab. Maka Nabi Muhammad, Sayyidina Umar mengatakan, Khabbab, engkaukah tadi yang membacakan ayat ini? Bilang, iya. Ambil kabar gembira wahai Umar, saya mengharapkan doanya Rasulullah mengenai engkau, karena saya pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik bi Amr bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan dua orang yang paling kau cintai, Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab, dan saya mengharapkan ini adalah mengenai engkau. Kemudian beliau di sana mengatakan, khuduni ila Rasulillah, bawa saya kepada Rasulullah. Dibawalah Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu berkumpul di rumah Darul Arqam bin Abil Arqam. Ketika itu Sayyidina Umar dengan pedangnya kemudian menggedor pintu, maka dibukalah oleh Ammar. Ketika melihat Ammar, ada Sayyidina Umar di luar memakai pedang, membawa pedang, maka Ammar pun takut. Kata beliau, di luar sana ada Umar bin Khattab, dia membawa pedang. Kata Hamzah, buka. Jika dia datang baik-baik, dia masuk Islam. Kalau dia ingin melakukan sesuatu selain dari kebaikan, kita bunuh di sini. Kemudian ketika masuk, subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi membuat seluruh sahabat yang ada di sekretariat, bahasa kita sekarang sekretariat, yang berada di rumah Darul Arqam bin Abil Arqam, semuanya mengucapkan takbir. Kenapa? Sayyidina Umar mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bahagialah Nabi Muhammad pada saat itu. Ketika mendengar Sayyidina Umar mengucapkan dua kalimat syahadah, sampai malaikat pun bergemuruh mengucapkan takbir karena Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian pada saat itu Sayyidina Umar langsung memberitahukan keislamannya kepada setiap orang-orang yang dahulu menentangnya, sampai pada akhirnya Sayyidina Umar mengumumkan di hadapan Ka'bah bahwasanya beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau ingin disakiti oleh orang-orang kufar Quraisy, namun beliau adalah orang yang lebih kuat. Pada akhirnya sampai orang yang ingin menyakiti beliau pun di sana semuanya kalah dengan beliau. Dan pada saat itu Sayyidina Umar ada yang menasihati, As bin Wa'il kalau tidak salah, mengatakan kepada Sayyidina Umar, kenapa tidak engkau sembunyikan keislamanmu? Kata Sayyidina Umar, la aktumul haq wa qad alimtuh, saya tidak akan menyembunyikan kebenaran yang sudah saya ketahui. La ufarriqanal haqq wal batil kama farraqallah bainal lail wan nahar. Saya akan menyuarakan kebenaran ini, dan saya akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sebagaimana Allah membedakan mana siang dan mana malam. Dari situlah beliau bergelar dengan Al-Faruq, yaitu orang yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan Islamnya Umar, banyak orang-orang masuk Islam setelah itu. Maka Sayyidina Umar langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alasna alal haq, wahai Rasul, bukankah kita dalam kebenaran? Kata Nabi Muhammad, bala. Bukankah seandainya kita mati pun kita dalam keadaan kebenaran? Iya, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Apa yang membuat Anda takut untuk kita di sana beribadah di hadapan Ka'bah? Ayo kita keluar, kita suarakan kebenaran. Maka mereka keluarlah pada saat itu. Di pojokan sana ada Hamzah, di pojokan di sini ada Umar, dua orang yang sangat berpengaruh sudah masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka berjalanlah di sana menuju ke Ka'bah. Maka tidak ada satupun dari orang musyrik yang mampu mengganggu mereka pada saat itu. Kata Abu Jahal,
Saffan mithla hadza, dua baris seperti ini tidak ada yang mampu mengganggunya. Kenapa? Karena di dalam barisan itu ada Umar dan ada Hamzah. Itulah orang pemberani yang mempergunakan keberaniannya untuk membela agama Islam. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radhahum. Semoga kita bisa melihat wajah mereka nantinya di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. ثم انتقلت إلى حركة قتال المعتدين والبادئين بالقتال والشر إلى صلح الحديبية, sampai berpindah lagi ke fase yang mana di sana Rasulullah berperang, memerangi memerangi orang-orang yang mana di sana al-mu'tadin, mereka yang yang menyerang, wal badiin, dan mereka yang memulai perang tersebut terlebih dahulu sampai suluh al-Hudaybiyah, sampai perjanjian damai Hudaybiyah. Maka dari karenanya perang pertama tidak ada terjadi di Mekah. Perang pertama terjadi ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Setelah itu keluar Nabi Muhammad untuk mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang itu kebanyakannya harta para muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika ingin merampas itu kembali, mengambil hak mereka, ternyata Abu Sufyan lolos, namun Abu Jahal sudah menyiapkan sebuah pasukan, ribuan pasukan yang lengkap dengan senjata. Maka terjadilah perang Badar. Itu Nabi Muhammad sudah pindah ke Madinah. Di Mekah tidak ada perang. Mereka disakiti diam, mereka disiksa tidak melawan, tapi keimanan yang membuat mereka kokoh. Itulah iman. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita sampai suluh al-Hudaybiyah, sampai perjanjian damai Hudaybiyah. Wah, itu luar biasa perjanjian damai Hudaybiyah. Thumma intaqalat ila qital kulli man waqafa fi sabilid da'wah. Kemudian berpindah lagi ke fase yang mana memerangi siapapun yang berdiri menghalangi jalan dakwah. Nah, setelah itu, karena mereka sendiri yang pada saat itu yang melanggar perjanjian damai tersebut. Rasul mempergunakan masa-masa tidak ada peperangan itu, beliau murasalah, ngirim surat. Maka dari karenanya wa kana min jumlati tahiyati asbabid da'wah, yaitu ba'thul kutub wa murasalatul muluk wa ru'asa'il alam yad'uhum ila al-islam wa nabdhi ma fihim ma hum alayhi min al-adyan al-batilah. ثم اختار الرجال الذين يقومون بهذه المهمة بشرط أن يكون كل رجل يتقن لغة القوم الذين بعثه إليهم. Di antaranya yaitu adalah termasuk dalam persiapan pada saat itu Nabi Muhammad ba'thul kutub, yaitu adalah melakukan surat menyurat. Nah, wa murasalatul muluk, begitu juga di sana mengirim surat kepada para raja-raja, waru'asail alam, pemimpin-pemimpin kalibernya bukan apalagi kaliber dunia. Bayangkan dahulu tidak ada ini itu dan sebagainya, sahabat pakai kuda berbulan-bulan. Yad'uhum ilal Islam, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu dahulu. Sekarang begitu mudahnya mengeluarkan orang dari Islam. Orang kumpul zikir dikatakan keluar dari Islam. Ya Allah. Orang dahulu, ya Allah, merangkul orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, bukan mengeluarkan orang Islam dari Islam. La ilaha illallah. Begitu juga mengajak mereka untuk masuk Islam, meninggalkan ajaran dan agama yang batil, minal adyanil batilah, yang mereka peluk. Tsumma ikhtara ar-rijal alladziina yaqumuna bihadhihi al-muhimmah. Tentunya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih sosok-sosok sahabat yang memang mempunyai kemampuan untuk berbahasa daerah yang dituju, yang mereka diberikan sebuah wewenang untuk datang ke sana mengirim sebuah surat menyurat begitu. Ini semua adalah salah satu daripada bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada caranya, walaupun begini tidak bisa begini. Sama seperti seandainya kita
Ini malam Sabtu Dudi mungkin sudah libur Pak lah. Malam Sabtu Dudi sudah libur kita, soalnya Jumat kan kita puasa, malamnya buka puasa ya, mungkin ya kita libur aja dah sampai puasa. Puasa biasanya hari apa kita di sini? Puasa biasanya tiap subuh Senin. Nah jadi puasa aja lagi ketemu, malam Sabtu akan datang, kita libur aja dah sampai Ramadan. Nah, seandainya libur, gunakan waktu libur kayak kemarin Covid. Nah, kan Nabi Muhammad tidak bisa waktu sulh Hudaybiyah vakum, akan tetapi kevakuman tersebut beliau punya cara lain, dikirim utusan, berikan surat ajak. Fa inni ad'ukum bi ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, begitu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, itu suratnya Nabi, stempelnya Muhammad Rasulullah. Sama seperti kemarin waktu musim Covid, majelis pada libur, yang punya media sosial ayo gunakan media sosial untuk live, bacakan kitab. Yang punya kuota ayo tonton, sama seperti malam Sabtu yang akan datang kita libur, ayo cari kegiatan yang lain, mungkin ada rekamannya, putar lagi, daripada kita di rumah Masya Allah kada ada kegiatan. Jadi malam Sabtu akan datang udah libur aja kita, tawakufan, libur sementara. Nanti Ramadannya di sini kalau ada khilaf subuh Senin, lihat aja kena di media sosial dan sebagainya. Mungkin ada perubahan atau kada, mungkin insya Allah kalau kada ada perubahan ya sama. Seandainya kada terbentur dengan puasa ya mungkin kita masih aja, tapi terbentur dengan puasa, nah, lebih baik libur aja dah. Libur malam Sabtu Dudi libur. Pindah kacamata malam ini sedih lah. Pindah kacamata luar biasa, pindah baanom sedih. Itu libur aja Pak Ikhwan lah. Wah terserah ulun jar. Ya apa nih? Libur ya dulu, malam Sabtu akan datang. Malam Sabtu akan datangnya berapa kali malam Sabtu gerang? Puasa hari apa gerang? Puasa tanggal berapa? Tanggal 1 Maret. Oh nanggung juga Pak. Nanggung. Kalau seandainya kada libur Sabtu Dudi, sekali Sabtu, habis sekali Sabtunya malam Sabtunya tarawihan. Hari Sabtu kalau puasa mau kada hujan. Kada hujan hari Sabtu puasa. Ya sudah libur aja gin Pak. Biar istirahat aja, persiapan hendak membagusi masjid dulu supaya lebih dingin lagi, supaya ini sudah dingin Bang, supaya dingin lagi gitu nah. Sudah luar biasa. Pon intinya amunnya di sini saban hari Senin Bang, Senin pagi. Apabila puasanya, apabila kamu hari Senin di sini, ya itu sudah tahu. Apabila puasanya, nak hari Sabtu puasanya, nak hari Jumat coba dulu, hendak hari Kamis coba dulu. Kalau empat, aliran mana tuh kada paham juga. Ayo baca lagi wahada kulluhu. وهذا كله يدل على أنه ينبغي على المسلمين أن يهيئوا للدعوة الإسلامية وسائلها وأسبابها وألا تكون وليدة يوم وتخطيط ساعة على وجه الارتجال. وهذا كله, semua ini menunjukkan bahwa sudah seyogianya bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan berbagai perantara dan perangkat dalam rangka dakwah Islamiyah. Sama nih seperti yang di media sosial. Ada siapa yang pahala luar biasa, nah, yang memotong video, ceramah-ceramah singkat, berapa banyak orang yang mengambil manfaat dari situ. Nah, sampai kemana-mana orang mendengar, itu pahala yang lebih berharga daripada uang yang kau dapatkan. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka yang terbuai dengan ini, itu ma indallah, apa yang ada di sisi Allah dari pahala, khairun minal lahwi wa minat tijarah. Allahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki, gampang diatur rezekimu.
Ya, diatur rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Apalagi yang bisa edit dan lain sebagainya, kata-kata, masya Allah, luar biasa. Nikmat, gunakan keahlian kita dengan untuk memperjuangkan agama Islam. Laisal Khalid, ketika Sayyidina Khalid masuk Islam dengan Sayyidina Ammar bin As, kalau tidak salah. Ketika Sayyidina Khalid masuk Islam, Sayyidina Umar mengatakan, bukan Khalid namanya yang tidak mempergunakan akalnya untuk Islam. Orang cerdas, orang pintar, tapi ya begitu. Nah, itu salah satu daripada wasailiha, perantaranya, kemudian lagi wa asbabiha, dan segala sebab-sebabnya. Dan jangan sampai tidak hanya sekedar di sana walidatu yaumin takhtitu sa'ah ala wajhil irtijal, bukan hanya sekedar ide, planning yang takhtit, planning yang cepat, ala wajhil irtijal, namun tanpa perhitungan, tergesa-gesa dan tanpa perhitungan. Jangan sampai hanya sekedar ide, kemudian di sana planning, tergesa-gesa tanpa perhitungan. Yang penting ada hasilnya. Apa target kita dalam 1 bulan? Target kita apa? Ada hasilnya. Jangan hanya di sana mentargetkan sesuatu dengan cepat dan lain sebagainya, tidak ada hasilnya. Makanya orang dunia juga ya, bulan ini harus dapat berapa menjelang Ramadan, kita harus bagi paket Ramadan, begini, kan seperti itu. Nah, dikit lagi. Kana min jumlati, وكان من جملة تهيئة أسباب الدعوة التربية العملية لإخراج العالم الداعي الغيور، لأن العلم بدون غيرة جامد لا شعور فيه ولا إحساس، كما أن الغيرة وحدها بلا علم لا تصلح للقيادة والريادة والإرشاد، وهذا الذي ينبغي ألا نقع فيه، فنضيع بين عالم بلا غيرة ولا اهتمام على حرمات الله أو غيور متحمس لا علم عنده يضل المسلمين. Nah, salah satu cara usaha mempersiapkan perangkat-perangkat dakwah adalah yaitu at-tarbiyatul islamiyah, yaitu adalah pendidikan dan langsung tarbiyatul amaliyah, at-tarbiyatul amaliyah, pendidikan yang sudah dididik dengan didikan agama Islam, kemudian al-amaliyah, langsung prakteknya, bukan hanya teori tapi langsung prakteknya, pendidikan yang langsung praktek di lapangan, li ikhrajil alimid da'il ghayur, untuk di sana menghasilkan seorang alim yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempunyai ghairah. Apa itu ghairah? Kecemburuan terhadap agama. Innal ilma biduni ghairatin jamidun, karena ilmu tanpa adanya ghairah, tanpa adanya kecemburuan terhadap agama, itu akan menjadi sesuatu yang beku, la syu'ura fihi wala ihsas. Sehingga tidak ada syu'ur, tidak ada gregetnya, wala ihsas, sehingga tidak ada kepekaan. Kepekaan, padahal berilmu aja melihat orang ini ada. Itu menunjukkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Paling lemah imannya membenci kemaksiatan. Itu perlu, bukan hanya sekedar, maka kita semua perlu ada ghirah, timbulkan ghirah di dalam hati kita, kecemburuan terhadap agama, bil khusus di tengah-tengah keluarga kita. Anak kita tidak baca Al-Quran hari ini, adakah kecemburuan di dalam hati kita? Nak baca Al-Quran, ada apa? Dosa apa yang ada di dalam dirimu sampai engkau tidak baca Al-Quran? Istrimu tidak baca Al-Quran hari ini, tanyakan kepadanya, apa dosa yang kau lakukan hari ini sampai kau tidak baca Al-Quran? Ini ghirah namanya. Ghirah timbulkan. Kalau hanya hadir majelis ilmu kemudian mendengarkan ini tanpa ada ghirah di dalam agama, maka jamid, itu jadi beku, tidak ada gregetnya, tidak ada ihsas, tidak ada di sana kepekaan. Anaknya keluar rumah, masya Allah, maksyufal aurah, perempuan kebuka aurat, wala ditegur, tidak diperingatkan.
Ini kita orang tua yang macam apa? Orang tua bukan hanya sekedar mempunyai kewajiban memberikan makan dan tempat tinggal, tapi mendidiknya dengan didikan agama. Begitu. Anaknya telat bangun, ayo bismillah. Mana ghirahnya? Mana ghirahnya? Jangan sampai tidak ada ghirah. Kama annal ghirata wahdaha bila ilmin la tasluh lil qiyada wal riyada wal irsyad. Begitu juga di sana ghirah, kecemburuannya tinggi, tapi tanpa adanya ilmu maka tidak patut dan tidak pantut untuk posisi kepemimpinan dan memberikan bimbingan. Itu tidak pantut. La tasluh, tidak pantut untuk menjadi di sana kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin dan memberikan sebuah bimbingan kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika ingin menjadi pemimpin harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Wa hadzal ladzi yanbaghi alla naqa fihi, dan inilah hal yang kita jangan sampai terjatuh di dalamnya, bahkan jangan sampai kita terjebak menjadi orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai ghairah, serta kepedulian pada hal-hal yang tidak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan itu semua, hati-hati. Au ghayurin mutahammis, begitu juga, atau menjadi orang yang mempunyai ghairah dan semangat yang besar tapi tidak memiliki la ilma indahu. Jangan sampai kita punya ilmu, tahu ilmunya tapi tidak ada ghairah, tidak ada kecemburuan, tidak ada di sana ihtimam, kepedulian pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan. Atau di sana kita termasuk orang yang masya Allah kecemburuannya tinggi tapi tidak punya ilmu, maka itu pun juga menyesatkan. Harus ilmunya ada, ghairahnya ada, supaya dua-duanya ada. Seperti itu. Maka dari karenanya niat kita hadir majelis ilmu untuk mengetahui ilmunya agar kita menerapkan di rumah tangga kita. Jangan sampai di rumah tangga kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian selama Ramadan hari Senin di sini ya, mungkin nanti kita komunikasikanlah, mungkin baca kitab apa, mungkin hadis atau apa, nantinya kita sesuaikanlah. Walhasil malam Sabtu depan kita libur dulu karena Jumatnya puasaan, baginang puasa kada to kada ya. Tapi insyaallah puasa aja pangberatan dan panjang umur insyaallah. Sama-sama kita saling mendoakan dan sehat afiah. Sampai ketemu lagi insyaallah nantinya di bulan Ramadan. Tunggu lagi, ada aja pengumumannya baik di media sosial punya ulun atau punya masjid ini, insyaallah ada aja kayaknya pengumumannya nggih. Kemudian diundang kepada seluruh pengurus masjid dan seluruh jemaah untuk menghadiri acara tawakufan libur sementara malam Selasa ini di tempat ulun setelah sholat isya, sekaligus acara maulid, kemudian zikir, kemudian mengenang wafat almarhum Abah Gurus Kumpul, insyaallah yang ke-20 malam Selasa ini setelah sholat isya, sekaligus tawakufan majlis malam Selasa. Jadi malam Selasa ini diundang seberataan, minta rela doakan mudah-mudahan lancar acaranya dan dapat berkah seberataan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله. من يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصل اللهم ثم عملنا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة
الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب مسن إلى روح شمسية بنت محمد عين أمين فتاة جمال من الجفري ثم إلى أرواح من ضاجهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من هم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.